Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Iya. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari Selasa yang cerah ini, kita dapat berjumpa lagi dalam KBM online di pembelajaran pramuka. Teman-teman, sebelum kita ke materi yang baru, kita tepuk pramuka dulu yuk. Oke, tepuk pramuka. Allahu Akbar. Tepuk pramuka yang kedua boleh dengan pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Allahu Akbar. Bisa? Tepuk pramuka, 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 Praja Muda Karana. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Teman-teman masih ada yang ingat materi yang kita pelajari di dua pekan ke belakang? Betul. Menyanyikan lagu Pramuka JSIT. Ada yang hafal lagunya? Iya, terima kasih. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya, teman-teman ya. Pramuka JSIT, ya. Siap? Tapi teman-teman sambil bernyanyi juga, ya. Baik, sebelum kita bernyanyi, sebelum kita ke materi yang berikutnya, kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita nyanyi dulu ya, teman-teman ya. Kami generasi muda yang gigih, bertekad kuat membangun negeri, agar Indonesia membumbung tinggi, harum semerbak seantero bumi. Pramuka SIT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SIT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita, terbang di dalam jiwa. Pramuka SIT Indonesia. Kami generasi muda yang gigih, bertekad kuat membangun negeri, agar Indonesia membumbung tinggi, harum semerbak seantero bumi. Pramuka SIT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SIT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita, tangguh tangkas teguh di dalam jiwa. Pramuka SIT Indonesia. Wah, teman-teman hebat semua. Nyanyinya oke. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman, bagi yang belum menyetorkan, ya, yang belum mengirimkan video menyanyikan lagu Mars JSIT, Mister masih tunggu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang lambang pramuka. Ada yang tahu lambang pramuka? Apa lambang pramuka kita? Ya, ada yang tahu? Betul. Lambang pramuka kita, ya, lambang pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa. Ya. Nah, ini teman-teman, lambang pramuka kita dilambangkan dengan tunas kelapa. Ada yang tahu kenapa pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa? Lambang pramuka
ya, dilambangkan dengan tunas kelapa atau juga disebut dengan nyiur. Ya. Lambang pramuka atau logo pramuka yang berupa gambar siluet tunas kelapa tersebut diciptakan oleh Suharjo Atmodipuro. Dia merupakan pembina, teman-teman, ya, pembina pramuka yang aktif kerja di lingkungan Departemen Pertanian. Ya. Tunas kelapa ini, teman-teman, ya, tunas kelapa di pramuka kita juga ada lambangnya di sini. Ya, di lambangnya logo pramuka itu adalah ini, ya. Tunas kelapa ini digunakan sebagai lambang pramuka sejak tanggal 16 Agustus 1961. Ya. Lambang ini ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional, teman-teman, Gerakan Pramuka nomor 6 garis miring KN garis miring 72 tahun 1972. Luar biasa, teman-teman. Sudah berapa tahun? Lama, dari tahun 72 hingga sekarang 2020. Tunas kelapa atau lambang pramuka ini dapat digunakan pada panji, ya, panji bendera, papan nama kuartir dan satuan, ya, serta tanda pengenal administrasi pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan, ya, untuk meningkatkan kegiatan pramuka, teman-teman, sesuai dengan hiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka tersebut. Ya. Kenapa? Coba ada yang tahu? Mister tanya lagi. Kenapa lambang pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa? Ada yang tahu, teman-teman? Atau buah nyiur? Ya. Nih, teman-teman, maknanya, ya, buah nyiur itu dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal dan istilahnya cikal bakal di Indonesia. Berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu menghiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, teman-teman. Tuh, itu yang diharapkan. Atau kenapa lambang pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa. Buah nyiur itu, teman-teman, bisa bertahan, ya, bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun. Artinya dalam ketika musim hujan itu mungkin lebih subur, ya, atau ketika ditimpa dengan musim panas, ya, itu dia masih tetap bertahan untuk hidup, teman-teman. Ya. Jadi lambang pramuka itu menghiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania sehat, kuat dan ulet. Selain itu, besar tekad dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan, ya, dalam menempuh segala ujian, teman-teman, serta kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Ya, jadi yang diharapkan dari anggota pramuka itu bisa bertahan dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Ya, buah nyiur itu tumbuh di mana saja. Ya, yang membuktikan besar daya upaya dalam penyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun dia berada, teman-teman, ya, dalam keadaan bagaimanapun. Ya, kalau dibilang kalau zaman sekarang mah gaul, teman-teman, pandai bergaul dimanapun berada, walaupun kita orang baru misalnya, bisa bergaul di masyarakat, bisa bergaul dengan teman yang baru. Ya, jadi anggota pramuka itu bisa membaur, bisa hidup, bisa bertahan atau bergabung dengan yang lainnya.
buah nyiur itu, teman-teman, tahu buah nyiur itu ya, tunas kelapa tadi, tumbuhnya itu menjulang. Tahu pohon kelapa, teman-teman? Ada nggak yang bercabang pohon kelapa? Ada, pasti ada, tapi jarang. Ya, kebanyakan pohon kelapa itu tunas itu menjulang tinggi ke atas. Artinya merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi lambang itu menghiaskan bahwa tiap anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Ya, kalau punya tekad bercita-cita tinggi, misalnya pengen jadi anggota pramuka itu udah ditekadkan. Kalaupun ada dalam ekstrakurikulernya banyak misalnya, itu dia kita ikut ekskul itu aja, ekskul yang lain lebih enak, lebih mantap. Dia karena tekadnya tinggi, dia nggak kena pengaruh, teman-teman. Ya, dia tetap menjadi anggota pramuka. Ya. Nah, sekarang akar nyiur. Akar nyiur itu tumbuh dan erat di dalam tanah. Kuat, teman-teman, akarnya itu. Ya. Jadi lambang itu menghiaskan tekad dan keyakinan anggota pramuka yang berpegangan pada dasar dan landasan-landasan yang baik dan benar. Ya. Kuat dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita dia. Ya. Jadi, teman-teman, tunas kelapa adalah pohon yang serbaguna, teman-teman. Ya. Dari ujung hingga ke akarnya itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna dan berbakti diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi intinya pohon kelapa, ya, pohon tunas kelapa itu dari buahnya, dari daunnya, dari batang daunnya itu bisa digunakan, teman-teman. Contoh, daunnya bisa digunakan untuk apa? Coba, ada yang tahu nggak? Jerami, betul. Jerami atau ketupat. Ada yang tahu ketupat? Apa coba? Terbuat dari apa? Iya, betul. Terbuat dari daun kelapa yang muda. Terus batangnya, teman-teman. Batangnya itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Betul. Untuk membuat sapu lidi. Ya, sapu lidi buat nyapu, teman-teman. Buahnya, dalamnya ada airnya, bisa dimanfaatkan diminum. Ada buahnya lagi, kelapanya, bisa dimanfaatkan, bisa untuk masak, teman-teman. Diambil santannya. Ya. Terus taboknya, tabok dari pohon kelapa tadi, buah, ya, serabutnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sapu juga, sapu lidi, sapu tabok, teman-teman. Tahu sapu tabok yang terbuat dari buah kelapa? Ya. Ya. Banyak manfaatnya, dari batang, dari akarnya juga, ya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita sebagai anggota pramuka bisa seperti pohon kelapa atau buah nyiur tadi, ya. Nah, teman-teman, tugas teman-teman semua
sekarang adalah membuat kolase. Ya, membuat kolase buah nyiur tadi teman-teman. Ya, atau pohon nyiur tadi, ya, lambang pramuka. Ya, kolasenya itu dari origami. Alat dan bahan yang digunakannya adalah teman-teman, yang pertama sediakan lem fork ya. Yang kedua gunting, yang ketiga kertas origami, yang keempat lembar kegiatan siswanya sudah ada ya teman-teman, yang diberikan saat drive-thru kemarin. Langkah pertama teman-teman, di kertas origaminya dilipat menjadi beberapa bagian. Setelah itu gunting kertas sesuai garis yang lipatannya ya teman-teman. Setelah digunting, gunting bentuk persegi panjang atau bentuk persegi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Potongan origami siap ditempel. Langkah berikutnya, oleskan lem fork ke lembar kegiatan siswanya seperti contoh di gambar. Lalu tempelkan origami yang sudah dipotong satu persatu ke dalam LK yang sudah diberi lem. Teret! Kolase lambang pramuka sudah selesai teman-teman, seperti ini ya contohnya. Alhamdulillah teman-teman, ya, pertemuan hari ini karena waktu kita terbatas ya. Oke, kalau yang belum selesai bisa diselesaikan ya teman-teman, dilanjutkan nanti ya. Tapi pada saat drive-thru, tugas teman-teman membuat kolase itu sudah selesai. Ya, sudah dikumpulkan dan siap untuk dinilai. Baik teman-teman, kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini, pertemuan pramukanya, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas untuk materi hari ini, teman-teman bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing, ayah bundanya di sekolah ya. Baik teman-teman, sekian dari Yanda Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.